Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bertemu lagi bersama saya dari Ekspedisi Bumi Pertiwi. Saya Riksa dan di sebelah saya Angga Kusuma Pajadi. ada Angga Kusuma. Kali ini kita mau bercerita soal pendakian kita kemarin ke Gunung Pangrango pada hari Sabtu, tanggal 20 April kemarin. Yang mana banyak sekali hal-hal yang kami lalui dan kami alami mulai dari pertama kali naik pendakian sampai turun kembali, itu banyak sekali hal-hal yang kami alami di sana. Betul. Ya, jadi kita akan share langsung karena kita juga dari awal video sampai kemarin video terakhir pendakian ke Gunung Sumbing, kita belum pernah nih menyapa teman-teman semua secara langsung, secara dialog seperti ini. So, jadi gak ada salahnya kita buat nih introduce yang selama ini menemani kawan-kawan di video pendakian itu adalah kami berdua. Oke. Dan kemarin kami berangkat dari Bandung itu pukul 1 pagi dikarenakan yang awalnya rencananya berangkat setelah maghrib jam tujuan. Ternyata ada beberapa kendala mulai dari kerjaan yang belum selesai atau apa, akhirnya kami nunggu dulu selesai semuanya sampai pada pukul 1 pagi tepat kami berangkat lewat jalur Cianjur menuju base camp Cibodas. Dan kita sampai di Cibodas itu kurang lebih pukul 4 pagi. Sampai di sana kita istirahat terlebih dahulu, makan-makan, baru pada jam setengah 6 kita baru naik. Kenapa kita naik pada pukul setengah 6 pagi? Karena waktu itu kita mau mengejar puncak. Kita ingin ngecamp di Lembah Mandalawangi, yang mana katanya jalurnya cukup panjang dan lama durasi pendakiannya. Kita berprediksi bahwa dalam pendakian hanya bisa sampai jam 3 sore. Waktu itu kita berpendapat bahwa kita sampai di Lembah Mandalawangi itu jam 4 sore. Namun kenyataannya tidak sesuai dengan prediksi. Ya, ada beberapa hal yang terjadi di saat kami mendaki Gunung Pangrango. Namun di sisi lain, ketika kami memulai awal pendakian, treknya terbilang cukup landai. Treknya itu seperti susunan batu-batu yang konturnya itu batu-batu kecil yang sudah dibentuk menjadi undakan tangga-tangga kecil. Ya, jadi tidak terlalu curam sebetulnya di awal. Dari base camp ke pos 1 itu yang pertama, waktu yang kami tempuh itu kurang lebih hampir sejam setengah. Ya, 1 jam setengah dengan trek yang kenapa 1 jam setengah? Karena treknya itu landai tapi panjang. Dan di perjalanan kita itu waktu pertama setelah kita menuju ke pos 1 dari base camp, kita berdoa dulu ya, melaksanakan pendakian. Kami berdoa, dan di situ vegetasinya masih hutan-hutan yang pepohonan cukup tinggi. Di sana itu sebetulnya teman-teman itu gak perlu bawa banyak perbekalan sebetulnya. Yang penting bawa banyak duit aja. Jajan itu di pos per pos itu banyak sekali pedagang-pedagang dengan notabene-nya harganya ya namanya juga di gunung lah ya, di tempat wisata. Jadi yang jual yang masyarakat yang mencari rezeki itu sampai di pos Kandang Badak. Nah, di situ kita dari pos 1 itu menuju ke pos 2, kita melewati Telaga Biru. Telaga Biru itu adalah sebuah danau kecil di jalur Gede Pangrango via Cibodas. Nanti teman-teman yang kesana pasti akan melewati Telaga Biru, dan itu cantik sekali danaunya menurut saya ya. Airnya cukup jernih dan sangat sejuk. Di situ benar-benar syahdu. Kita berhenti dan cukup lama di situ. Nah, itu yang bikin lamanya. Karena kita memang istirahat dulu, ada juga yang belum tidur, terus ada juga ya untuk sedikit untuk sarapan pagi di situ. Karena memang kesalahan kami adalah tidak sarapan pagi. Karena kenapa pendakian ini hampir memakan waktu 18 jam? Karena kami itu banyak kekurangannya. Karena mungkin karena kami sudah punya takaran sendiri sebetulnya. Jadi ya sudah saja. Tapi buat kawan-kawan, sama sekali tolong jangan ditiru. Jangan diikuti. Kalau memang kawan-kawan semua belum punya takaran untuk tubuh kawan-kawan, lebih baik prepare dengan sangat baik. Maksudnya
makan dulu, sarapan dulu. Yang penting kawan-kawan tenaganya terisi terlebih dahulu. Karena sekali lagi sebetulnya jalur dari Cibodas ke Pangrango itu sangat panjang, teman-teman. Nah, kami di sana beristirahat di Telaga Biru, ngobrol-ngobrol sebentar. Ada juga pedagang di sana. Jalan toh? Ya. Ojek. Ojek. Yo wes aku tuh bahas iki yo. Nah, setelah berlama-lama di Telaga Biru, kami melanjutkan perjalanan ke Batu Kukus ya. Batu Kukus. Di sana estimasi waktu yang kami tempuh kurang lebih sekitar ada 1 jam ke Batu Kukus dengan kontur yang masih sama, yaitu bebatuan dan juga dengan konturnya undakan tangga. Namun setelah dari Telaga Biru, teman-teman nanti kalau mau mencoba Pangrango via Cibodas, di sana ada jembatan dan itu kami nggak tahu dibangunnya kapan ya, tapi Karena memang dari bentuk jembatannya, bangunannya dan semen-semennya itu saya berasumsi itu udah buatan dari Belanda mungkin ya. ya kemungkinan, tapi kita nanti mau cari tahu dulu, riset dulu. Nah, dan alhamdulillah ketika kami naik waktu itu cuacanya pagi itu sangat cerah, teman-teman. Matahari pun menyinari perjalanan kami. Nah, dari situ kami berjalan sampai ke Batu Kukus 1 ya. Batu Kukus 1 jam. Kami juga beristirahat di sana, tapi kami tidak berlama-lama karena dari Batu Kukus 1 ke Batu Kukus 2 itu jaraknya tidak terlalu jauh. So, kami melanjutkan perjalanan kami menuju Batu Kukus 2. Dan di Batu Kukus 2 kami tiba sekitar jam berapa? Jam 11 lah ya, jam 11, kurang lebih jam 11. Kurang lebih jam 11 di Batu Kukus 2 kita masak ya. Kita masak makan nasi dan mengumpulkan untuk energi lah ya, untuk energi buat naik ke atas lagi. Karena di situ elevasinya sekitar 100-an elevasinya, nggak begitu terjal untuk sampai ke Batu Kukus 2. Nggak terlalu begitu terjal lah ya. Dan kami berhenti di Batu Kukus 2 sambil menunggu azan zuhur juga berkumandang, teman-teman. Kita melakukan perjalanan lagi. Di situ ada sekitar 30 menit menuju itu ada jembatan air panas, yang mana buat teman-teman sekalian harus lebih berhati-hati dan memang kondisi sepatu yang harus diperhatikan karena di situ licin dan pegangannya juga benar-benar udah lama banget ya. Udah, jadi di situ tuh ada kayak webbing gitu. Yap, pegangan kita. Cuman si webbingnya itu udah nggak terlalu kenceng, jadi udah agak goyang-goyang longgar gitu. Bahkan sampai saking lembab dan panasnya, kamera kami pun si lensanya itu mengembus, teman-teman. tuh. Iya, jadi ngeblur ya. Betul. Bahkan saya pakai sepatunya milik TNI atau Polri, itu masih tembus, panasnya masih tembus ke kulit, jadi memang benar-benar panas. Jadi buat teman-teman, di sini disarankan kalau udah lewat jalur hot spring itu harus berhati-hati. Yang pertama karena jalurnya itu basah dan licin, bebatuan, serta di sini itu ada aliran air panas. Ya. So diusahakan untuk fokus. Sebetulnya memang jalurnya tidak terlalu curam, tapi tetap harus berhati-hati. Jadi tidak jauh dari jembatan yang tadi, mungkin sekitar 15 menit dari situ kita menemukan sebuah spot. Jadi ada tanah datar di pinggir aliran air panas. Nah, di situ ada kubangan seperti kolam kecil di mana kawan-kawan bisa berendam di situ, bisa mandi dulu terlebih dahulu. Dan itu tuh enak sekali, sangat enak sekali. Pegal-pegal yang kami rasakan itu seperti apa ya? Menghilang, tercharge kembali. Perjalanan masih panjang, kami melakukan ya berendam lah di situ selama 1,5 jam. Kalau teman-teman yang udah pernah ke Pangrango pasti kalian lebih tahu Ya. Letaknya nih. posisinya itu sebelah kiri yang sebelum sampai di kandang batu. Ya, yang kami rasakan waktu itu memang enak. Pegal-pegal semua hilang. Namun
ngantuknya itu ngantuk dan lapar tuh wah balik lagi. Luar biasa. Bener-bener ya karena ya itu otot-otot sudah rileks dan bener tadi kata Angga, kesalahan kami adalah kami terlalu lama berada di hot spring, berendam di air panas. Yang harusnya pukul 2 itu kami sudah melanjutkan perjalanan. Kami overtime 15 menit dan itu cukup berpengaruh karena setelah itu badan kami menjadi lemas meskipun tenaga kami terisi kembali, cuman ya itu ngantuk. Dan setelah dari hot spring itu menuju ke kandang batu, Ya. waktu yang ditempuh itu kurang lebih 45 menit. Terus setelah itu kami melakukan pendakian dari kandang batu menuju ke kandang badak, yang mana elevasinya itu sudah Sesuai perjalanan. 300-an lah, dilihat dari map 300 elevasinya dan menempuh jarak itu sekitar Jarak yang kami tempuh dari kandang batu ke kandang badak itu hampir 1,5 jam. betul. Dengan kontur trek bebatuan yang cukup besar dan elevasinya cukup terjal, cukup nanjak. Dan itu benar-benar menguras tenaga, lumayan menguras tenaga karena apa? Yang pertama pijakannya itu batu, si telapaknya itu bakalan terasa sakit dan juga nanjaknya itu. Dan kami sampai di kandang badak itu kurang lebih pukul 4 sore. Dan di sana kami menemui warung lagi. Di sana adalah warung terakhir yang dapat kawan-kawan temui kalau kawan-kawan mendaki ke Gunung Pangrango lewat Cibodas. Betul, di situ cukup luas untuk mendirikan tenda. So, kita berunding waktu itu ya. Ya, Kita berunding mau memutuskan perjalanan apakah dilanjut atau tidak. Maksudnya ngecamp dulu di kandang badak, lalu pagi-pagi buta kami naik ke atas ke puncak Pangrango, ataukah tetap melanjutkan perjalanan sampai ke puncak. Dan setelah berunding itu akhirnya kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke puncak Pangrango karena kalkulasi estimasi yang tadi kita sebutkan kurang lebih 4 jam atau 5 jam itu sudah sampai. Meskipun ada di dalam hati, terutama saya itu kurang setuju untuk melanjutkan perjalanan karena ketika trekking malam kan bisa dibilang navigasi itu gelap. Kita sulit untuk mencari orientasi medan, terutama kita hanya melewati jalan setapak. Tapi karena saya melihat posisi saya, posisi Angga dan teman-teman juga kebanyakan sudah sering mendaki gunung dan juga ada beberapa kali pengalaman trekking di malam hari. Jadi kami memutuskan untuk lanjut ke puncak dari pos kandang badak pada pukul 4:30 sore. Di situ kami berdoa terlebih dahulu untuk diberikan keselamatan dalam melanjutkan perjalanan. Karena waktu itu posisinya ya sudah mau ke menjelang maghrib. Ya kalau pepatah orang tua itu pamali, tapi ya disitulah mulai banyak perubahan dan hal aneh. Saya bilang hal aneh mulai terjadi karena kita melintasi banyak pohon-pohon tumbang. Terus kedua kita mulai masuk di hutan-hutan lumut, yang mana itu yang benar-benar buat saya takut. Bukan takut karena hantu ya, tapi medan dan perasaan juga yang muncul udah benar-benar takut. jadi suasananya itu bisa dibilang cukup mencekam karena pukul 4:30 itu ketika kita lanjut jalan dari kandang badak. Jadi di situ ada persimpangan, ada yang jalur ke Gunung Gede, yang ke atas lurus dan ke sebelah kanan itu jalur ke Pangrango. Kami belok ke sebelah kanan, di situ jalan sampai kurang lebih 15 menit. Posisinya itu masih jam 5 sore, harusnya masih terang, tapi ketika kami masuk ke area hutan di situ, itu suasananya udah gelap. Seperti jam 6 sore. Vegetasinya benar-benar rapat, sangat rapat lah ya teman-teman. Jadi vegetasi di situ sangat rapat. Terus postur tanahnya bisa dibilang Cukup licin dan becek lah kalau misalkan memang hujan. Dan kebetulan pada saat itu kami istirahat. Jadi kami jalan terus istirahat setengah jam. Setelah kami jalan itu sekitar 1 jam itu kami berhenti buat istirahat karena menunggu azan maghrib.
Oke, sekarang kita sedang berada di pertengahan jalur menuju Puncak Pangrango. Oh. Estimasi kurang lebih dari tadi kita berjalan dari pos Kandang Badak sampai sini kurang lebih udah sejam lebih lah. Dan sekarang kita istirahat dulu, melemaskan kaki dan juga punggung. Setelah itu beberapa saat berselang kita lanjut lagi karena kita baru setengah perjalanan. Kemungkinan sampai itu sudah gelap malam dan juga petir juga sudah mulai berbunyi. Takutnya kita ketika di jalur kehujanan. Mudah-mudahan aja guys. Sekian dari kontributor TV One Melaporkan. Di situ kami diam dulu dan tiba-tiba kabut turun dengan kondisi yang cukup gelap dan juga turun hujan rintik-rintik. Yang ya setelah hujan rintik-rintik kita mulai memaksakan perjalanan dan memakai jas hujan. Setengah perjalanan hujan mulai membesar. Ya, dilaporkan bahwa saat ini kami berada di ketinggian 2600 mdpl. Tujuan kami menuju puncak Gunung Pangrango dan saat ini adalah jam 18.29. Hujan lumayan besar. Kami berhenti di sebuah area yang cukup datar tapi tidak terlalu luas. Di situ perasaannya sudah benar-benar tidak enak karena situasinya itu hening, betul-betul hening, dan di dalam pikiran saya itu wah ini gak bakal bener. Perjalanannya gak bakal bener karena ada feel yang di dalam hati itu seperti mengganjal bahwa kami salah di perjalanan ini. Nah, kemudian di situ kita atur formasi. Yang mana Riksa tuh di depan sebagai navigator dan saya di belakang bagian sweeper untuk karena keadaannya malam dan sudah tidak mulai kondusif. Jadi saya untuk menenangkan teman-teman yang lainnya di belakang di depan saya sebagai sweeper. Ya, dan akhirnya kami setelah setengah jam menunggu hujan ternyata tidak reda, ya sudah kami lanjutkan perjalanan terus jalan dengan trek tanah dan juga banyak pohon-pohon tumbang yang harus kami lalui. Jadi kami di si treknya itu kami masuk ke dalam pohon tumbang itu, merangkak ke dalam. Setelah itu baru lanjut lagi. Nah, itu yang membuat tenaga itu lebih cepat terkuras karena ibaratnya kami membawa beban dan harus jongkok beberapa kali untuk melewati pohon-pohon tumbang tersebut. Dan setelah berjalan lebih dari 1 jam, kami udah mulai kerasa kelelahan dan badan juga udah kurang fit waktu itu. Bahkan salah satu rekan dari pendakian kami itu hampir jatuh sakit karena gejala hipoksia atau kekurangan oksigen karena trekkingnya di malam hari. Betul. Jadi saat itu benar-benar memang keadaan udah benar-benar gelap, sangat-sangat gelap, dan mulai di situ karena mungkin capek, terus juga halusinasi udah mulai menyerang kami. Di antara kami bertujuh ada 3 orang, termasuk saya yang mengalami halusinasi. Jadi waktu itu rombongan kami ada 7 orang, 6 orang dewasa, 1 orang anak-anak. Ya itu si Bolang yang udah sering ikut malang melintang ke gunung-gunung Jawa kemana, dia juga ikut di situ. Dan di waktu itu saya ngerasa ada yang janggal itu karena 3 dari rekan kami termasuk Angga ini mulai meracau, mulai berbicaranya itu tidak jelas dan mulai ngelantur kemana-mana. Bahkan sampai ada kalimat-kalimat yang bisa dibilang saya juga kaget. Ada kalimat pesimis kayak jalannya pelan-pelan nanti kita semua mati, atau ngomong kayak kita bakalan hilang, ngomong kayak pokoknya kalimat-kalimat yang menurut saya kurang pantas diucapkan ketika ada di jalur pendakian.
Jadi kayak jalur parit gitu, kita melewati jalur seperti itu, otomatis kadar oksigen di area tersebut lebih sedikit dan lebih menipis. Sementara kami trekkingnya di malam hari, otomatis kadar karbon dioksida di udara itu lebih tinggi. Betul. Salah satu gejala yang bisa timbul adalah hipoksia, yaitu kekurangan kadar oksigen di otak. Gejalanya adalah yang pertama pusing, mual, mulai berhalusinasi. Selain itu juga ada efeknya seperti lemas dan juga kedinginan. Hampir mirip dengan hipotermia. Itu juga sebetulnya bisa dijelaskan bahwa sudah masuk ke gejala hipotermia fase 1. Namun syukurnya kami di perjalanan masih ada perbekalan. Waktu itu Irfan mengalami hipoksia. Dia merasakan pusing, lemas dan juga kedinginan. Akhirnya mau tidak mau di posisi malam yang cukup mencekam itu, di jalur itu, kami berhenti terlebih dahulu. Saya mengeluarkan logistik, lalu memasak seadanya. Saya membuat sup, yang penting ada asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh yang bisa dicerna. Selain itu juga Angga memberikan jaket kepada Irfan, dan dari situ untungnya perlahan kondisinya mulai membaik dan kami melanjutkan perjalanan kembali menuju ke puncak Pangrango. Di situ kami posisinya beristirahat tepat pada pukul jam 8 malam. Yang seharusnya kami sampai di puncak itu jam 8 malam. Ketika saya lihat peta jalur pendakian yang ada di handphone saya yang sudah saya simpan, itu kita masih jauh. Kita kalau diestimasikan kurang lebih masih ada 500 meter lagi elevasi ketinggiannya, dan jaraknya itu kurang lebih 1,5 kilo. Sementara jarak 1,5 kilo itu adalah kalkulasi dari pos kandang badak menuju puncak Pangrango. Tapi ternyata setelah saya lihat, kami udah berjalan 1,5 kilo lebih di ketinggian tersebut, yang mana puncak Pangrango malah masih jauh waktu itu. Di ketinggian 2.600 ya. Di ketinggian 2.600 ya. Hujan-hujan Di dan ketinggian sekarang 2.600 dan 9.43. saya juga Kami sebagai leader waktu itu, DPL. karena saya melihat peta, kenapa jalur kita itu sedikit-sedikit melenceng dari peta. Sorry to say, bukan berarti kita nyari jalur lain, tidak. Saya beserta kawan-kawan, terutama saya yang di depan, itu mengikuti jalur jalan setapak yang ada di situ. Namun ketika saya lihat di peta, trekking jalan kami itu ternyata melebar beberapa puluh meter dari trek yang sebetulnya. Tapi itu masih jalan setapak dan itu masih menjadi pertanyaan bagi saya. Betul. Karena memang kalau teman-teman yang pernah tahu ke Pangrango, jadi karena posisi malam, jadi jalur atau trek untuk menuju puncak Pangrango itu lebih banyak. Waktu itu kita udah hampir nyerah, udah hampir kayak ini gak bakal bener, kita gak bakal, di pikiran saya waktu itu kita gak bakal selamat, kita gak bakal bisa pulang. Karena ketika saya lihat, ketika jalan itu kayak gak sampai-sampai, dan di situ-situ terus, jalurnya ini terus. Kenapa? Di dalam hati ada apa sebetulnya? Maksudnya kemungkinan karena malam hari dan navigasi kurang jelas, mungkin kami bisa dibilang sudah mulai tersesat mungkin. Tapi di sisi lain ya saya di situ berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kami diberikan kelancaran, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Di sisi lain juga saya melihat ada kawan saya yang sakit, anak-anak yang sudah mulai kelelahan, bahkan ada beberapa yang sudah mulai ngelantur. Dari situ mau tidak mau saya yang di depan itu harus bisa memberikan semangat, atau enggak jangan sampai terucap kalimat yang membuat mereka lebih down. Apalagi ketika saya jalan gitu, ada datar sedikit, di depannya sudah curam lagi. Jalan sedikit datar, ke depannya sudah mulai curam lagi, dan itu betul-betul menguras tenaga dan mental. Di sisi lain juga ada beberapa hal seperti itu, tidak tahu mungkin itu halusinasi saya. Di depan itu seperti ada banyak rumah, ada cahaya-cahaya, ada apa.
di jalur pendakian itu, dan saya nggak tahu, kemungkinan besar itu halusinasi karena kekurangan oksigen, teman-teman. Iya. Dan ketika itu kita baru sampai di puncak sekitar jam 12 malam. Dan alhamdulillahnya tepat pukul 12 malam lebih 3 menit kami sampai di puncak. Dan di situ kami buru-buru mendirikan tenda karena kawan-kawan itu sudah mulai kedinginan, sudah mulai kelelahan. Apalagi Irfan itu sudah betul-betul ngedrop. Bahkan ada gambaran track record yang kami seperti turun ke bawah, naik dulu ke atas, lalu memutar lagi, berputar beberapa kali, lalu jalan lagi, lalu terus ambil ke arah kiri. Jadi yang saya lihat itu melambung jauh, yang mana awalnya itu tarik lurus ke atas, kita melambung ke arah kiri. Dan itu tuh bener-bener jauh. Sementara ya saya sebagai leader dan kita juga gantian mengikuti jalan setapak yang ada di situ. Cuman masalahnya memang ini juga harus jadi PR ya, apalagi buat kawan-kawan dari Taman Nasional. Tolong untuk jalur ke puncak itu beri tanda yang cukup jelas, terutama trek yang harus kami lalui, karena menurut saya itu banyak sekali trek jalan setapaknya. Dan paginya setelah bangun tidur, akhirnya kami pun dari tenda mulai memasak, mengisi perut sedikit karena semalam kami juga belum makan karena kelaparan. Setelah itu kami turun ke bawah. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, dari puncak Pangrango ke Lembah Mandalawangi itu kita turun kurang lebih sekitar 5 menit. 5 menitan untuk turun ke bawah, dan di situ ada terbanyak banget sumber air dan kebun Edelweiss. Bunga Edelweiss. Jadi begini, jika kawan-kawan mendengar tentang Lembah Kasih Mandalawangi, itu identik dengan salah satu aktivis yang ada di Indonesia. Maka tidak lain tidak bukan kenapa tujuan kami adalah Gunung Pangrango dan bukan Gunung Gede, bukan Lembah Surya Kencana. Kenapa Lembah Mandalawangi? Karena kami ingin napaktilas salah satu aktivis yang ada di Indonesia, yaitu Suhoki, yang mana Lembah Mandalawangi itu adalah tempat mencari ketenangan diri, tempat mencari inspirasi dan merenung sang aktivis ketika beliau masih bergabung di Mapala UI. Bahkan beliau itu sempat membuat sebuah puisi yang membahas tentang Mandalawangi tersebut. Salah satunya puisi yang terkenal adalah Mandalawangi Pangrango yang ditulis oleh Suhoki pada tahun 1966. Biar saya bacakan. Aku cinta padamu, Pangrango yang dingin dan sepi. Sungaimu adalah nyanyian keabadian tentang tiada. Hutanmu adalah misteri segala. Cintamu dan cintaku adalah kebisuan semesta. Itu adalah salah satu puisi yang ditulis oleh Suhoki. Dan buat kawan-kawan yang belum tahu, meninggal pada tahun 1969 di Gunung Semeru.
beliau terkena gas beracun dari lontaran kawahnya Gunung Semeru. Dan abu dari mendiang Suhoki itu ditabur di yang lembah tadi, Lembah Kasih, Mandalawangi, dan juga Puncak Pangrango. Maka pada saat itu juga kami datang ke sana adalah untuk mengenang, mendoakan, bisa dibilang juga berziarah mungkin ya. Berziarah. Jadi setelah 1969 Suhoki meninggal seminggu di atas puncak karena memang masih sulit. Yang kemudian kalau nggak salah selama 2 tahun dia dikuburkan di Jakarta. Setelah itu diangkat lagi dan dikremasi. Yang kemudian abu jenazahnya ditebarkan di Puncak Pangrango dan Lembah Mandalawangi oleh teman-teman beliau dari Suhoki. Baik, mungkin kesimpulan dari apa yang kami dapatkan pada saat pendakian Pangrango kemarin, ini juga menjadi pelajaran untuk saya dan juga terutama kawan-kawan semua. Yang pertama adalah kawan-kawan harus selalu bisa memperhatikan manajemen waktu ketika pendakian. Karena ketika kami mendaki kemarin, kami tidak bisa memanage waktu dengan benar. Terlebih ketika kami melewati Telaga Biru, itu kami terlalu lama di sana. Terlena dengan mungkin memang suasananya syahdu dan memang danaunya cantik. Tapi di sisi lain kami harus ingat bahwa ada pendakian yang harus kami lalui yang cukup panjang. Setelah itu juga kami mengulangi kesalahan kami di pemandian air panas, terlalu berlama-lama di sana. Dan yang kedua adalah yaitu yang tadi trek malam atau berjalan di malam hari ketika pendakian. Mungkin sah-sah saja kalau kawan sudah terbiasa, seperti kami juga sebetulnya sudah terbiasa. Namun lihat dulu kondisi fisik kita. Apakah siap atau tidak? Kalau kita memang belum siap untuk trekking malam dengan kondisi badan yang kurang fit, saya sarankan jangan. Istirahat terlebih dahulu. Selain itu trekking malam itu kita kesulitan untuk bernavigasi dan juga melihat orientasi medan yang ada di depan kita, teman-teman. Mungkin saya dan Angga juga menggunakan peta, apalagi yang tidak menggunakan peta. Selain itu juga trekking malam itu berpotensi tinggi sekali terkena AMS, Acute Mountain Sickness, yang mana Acute Mountain Sickness itu adalah penyakit bawaan ketika kita berada di ketinggian, di pegunungan. Salah satunya adalah hipoksia dan hipotermia. Apalagi ketika malam hari itu saturasi oksigen yang ada di medan pegunungan itu berkurang, teman-teman. Maka disarankan kalau memang kawan-kawan sudah siap fisik, mental, dan resikonya, saya persilahkan. Tapi kalau memang belum siap, lebih baik jangan. Dan yang terakhir adalah selalu riset, selalu tanya kepada warga lokal ataupun dari internet mengenai gunung yang akan didaki. Karena apa? Sepengalaman kami kurang riset, kurang bertanya aturan-aturan yang ada di situ. Akhirnya mungkin ada beberapa aturan yang kami tidak ikuti dan mungkin bisa dibilang kami kurang menjaga sikap ketika ada di sana. Ingat, selalu jaga sikap ketika kita berkegiatan di alam. Karena ada istilah yang mengatakan kalau kita bisa bersikap baik ketika di alam, maka alam juga akan memberikan yang baik kepada kita. Mungkin itu yang harus kawan-kawan perhatikan. Terakhir, buat teman-teman yang baru mau ke Pangrango, lebih baik bawa teman 1 atau 2 orang yang pernah ikut mendaki ke Gunung Pangrango, karena mungkin teman-teman yang itu lebih tahu kondisi jalur dan gunungnya sendiri. Mungkin sekian ya dari saya dan Angga di ekspedisi Bumi Pertiwi kali ini. Kedepannya kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada kawan-kawan. Jangan lupa berikan kami kritik dan saran kalau di setiap pendakian kami ada sesuatu yang kurang berkenan. Dan juga di video ini ketika kami berbicara dari tadi ada kalimat-kalimat yang keluar dari kami yang kurang berkenan di dalam hati kawan-kawan. Tolong disampaikan ataupun tolong dimaafkan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe karena itu sangat betul-betul berharga bagi kami semua. Itu sangat betul-betul berharga bagi kami semua. Supaya kami bisa terus berkarya dan memberikan yang terbaik untuk kawan-kawan semuanya. Mungkin saya Riksa Sidik dan teman saya Angga Kusumaev pamit undur diri. Sampai jumpa di pendakian berikutnya yaitu ke Jawa Timur. Ya, di Jawa Timur. Terima kasih. Salam lestari, salam ekspedisi Bumi Pertiwi.